Shalom saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita memperingati kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui acara Jumat Agung ini. Mungkin kita tidak bisa memperingati secara bersama-sama dan serentak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kiranya ini tidak mengurangi rasa khidmat dan hormat kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya dan darahnya untuk kita semua.
boleh bersekutu dengan firman-Mu dengan bagaimanapun caranya. Tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami yang mendengarkan, kuduskan kami yang menyampaikan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini tidak mengurangi makna Jumat Agung, walaupun kami masing-masing beribadah di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku. Sungguh pagi hari ini saya merasa bersukacita karena saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun kita harus mendengarkan secara online, tapi biarlah semua itu tidak mengurangi hikmat kita dalam memperingati Jumat Agung. Jumat Agung adalah karya nyata kasih Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini bukanlah hanya perkataan kosong. Semua itu telah Dia buktikan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu ada seorang, yaitu Gembala Agung kita, telah menyerahkan nyawanya, yaitu dengan mati di kayu salib. Ada satu pertanyaan, mengapa harus salib? Apakah tidak bisa perbuatan baik itu membayar dosa-dosa kita? Firman Tuhan mengatakan, kebaikan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Karena apa? Kebaikan manusia itu hanya seperti kain lara di hadapan Tuhan. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi saudara, dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Allah Bapa Surgawi telah memberikan perlambang sejak di dalam perjanjian lama bahwa segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Selalu ada terjadi penyembelihan domba-domba untuk menyucikan segala dosa, untuk menyucikan segala kesalahan. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan kejadian pada perjanjian lama itu sebenarnya melambangkan akan korban Yesus di atas kayu salib. Mengapa harus salib? Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut tidak dapat dibayar oleh amal. Maut tidak dapat dibayar oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebab kebaikan-kebaikan manusia itu seringkali tidak tulus. Nah saudara, upah dosa adalah maut. Apa maut itu? Tidak lain adalah hukuman kekal. Tetapi kabar baiknya, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Bapa Surgawi sudah merancangkan karya agung penyelamatan itu. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelum terjadi. Kita bisa baca di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya itu dituliskan 700 tahun sebelum Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 53 itu dikatakan ayat 3, ia dihina dan dihindari orang.
Pada saat Yesus disalib, semua orang menghina dia. Semua orang menghina dia, menghindari dia, bahkan Petrus menyangkal dia. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Manusia menghina dia tanpa tahu bahwa orang yang dia hina ini sedang menanggung penyakitnya. Orang yang penuh kesengsaraan ini sedang membayar hukuman dosanya. Nah, di sini dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, saudara, banyak orang berkata, hai Yesus, kalau engkau Mesias, turunlah engkau dari salib. Engkau menolong banyak orang, sekarang tolonglah dirimu sendiri. Betapa caci maki dihujamkan pada Yesus. Nah, selanjutnya saudara, Yesaya mengatakan apa? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran di sini hukuman akibat dosa itu yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, selanjutnya Yesaya juga mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, untuk apa Yesus mau menyerahkan nyawanya? Dia ingin melihat manusia itu hidup di dalam keselamatan. Ya, ini apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Tuhan ingin melihat manusia-manusia ini tinggal nanti bersama-sama di surga. Kalau dia tidak korban, kalau dia tidak menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia tidak bisa melihat manusia itu di dalam surga. Surga kosong. Tuhan sudah tahu itu. Sebab itu, apa yang dikatakan Yesaya ini telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat di dalam Matius 27 ayat 31. Setelah prosesi penderitaan yang begitu panjang, ya, Matius 27 ayat 31 mengatakan, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, apa yang dikatakan Yesaya ini 700 tahun kemudian digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada satu ayat pun yang terlewatkan. Semuanya bilur Yesus, tikaman pada rusuk Yesus, itu semua menggambarkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah,
Yesuslah hanya satu-satunya. Yesus adalah pribadi yang menggenapi rencana Bapa. Tidak ada pada orang lain, ya. Dan Yesus dengan tuntas telah membayar segala dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah saudara, di atas salib, setelah Tuhan Yesus melewati kesengsaraan keji, dia dicambuk, dia diludahi, dia dihina, di kepalanya dipasangkan mahkota duri, tangan dan kakinya telah dipaku. Saat itu dia mengatakan, sudah selesai. Artinya sudah selesai itu apa? Semua proses penebusan, pembayaran dosa, pembayaran kedurhakaan kita sudah lunas, sudah genap, sudah selesai. Sudah selesai ini mengandung makna besar. Rancangan Allah Bapa di dalam menyelamatkan manusia sudah selesai di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, firman Tuhan itu tidak akan berlaku sebelum Yesus disalib. Janji-janji Tuhan itu masih merupakan wacana. Janji di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu masih merupakan wacana sebelum Yesus disalib. Tetapi setelah Yesus disalib, maka Yohanes 3 ayat 16 ini berlaku, saudara. Siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Dia sudah melakukan semuanya untuk membayar hutang dosa kita. Oleh sebab itu bukan suatu kesombongan jika Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah fakta. Ini adalah satu kebenaran, sebab Dia sudah melakukannya bagi kita. Oleh sebab itu mari melalui Jumat Agung ini, walaupun saudara beribadah di rumah, mari kita pandang salib Yesus, ya? Mari kita pandang salib Yesus. Oleh sebab itu saudara, mari di hadapan saudara ada anggur dan roti. Mari kita taruh roti dan anggur di dada kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mati bagi dosa-dosaku. Penderitaan yang begitu hebat telah Engkau lalui, Tuhan. Semua karena cinta-Mu kepadaku. Kami, Tuhan, tidak pernah meminta Engkau selamatkan, namun Engkau telah melakukannya bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya, jika Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami di dunia ini menghadapi segala pencobaan dan segala kesulitan. Kami percaya Tuhan,
Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada tubuh dan darah. Engkau memerintahkan kami untuk memperingatinya, untuk mengenang betapa besar kasih-Mu buat kami. Saudara, angkatlah roti, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada darah yang tercurah bagi dosa-dosa kami, darah yang tercurah untuk membasuh luka-luka hati kami, darah yang tercurah untuk mematahkan segala kutuk kami. Terima kasih Tuhan, dan kini darah itu Tuhan Engkau berikan buat kami. Artinya Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Segala kebaikan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau membuka mata rohani kami, supaya kami makin mengerti akan betapa besar kasih pengorbanan-Mu buat kami. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk jalan pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang besar buat kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin menakutkan ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, kami percaya ada kasih-Mu yang pasti memelihara kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan, kami mohon Kau pulihkan bangsa dan negara ini. Ampuni segala dosa-dosa bangsa ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kekuatan bagi pemerintahan kami untuk mengatasi segala masalah-masalah yang ada. Dan sekarang Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Juga jemaat-Mu yang ada di sini, saudara-saudaraku. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, hidup yang berkelimpahan menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Doa berkat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Yang percaya katakan amin.